tempat kolecernya itu ada ular naga yang bertanduk. Cuman di sininya, di kepalanya ada kayak mutiara. Guys, hari ini gue berada di daerah Rumpin, tepatnya di Gunung Nyuncung. Selama ini gue beberapa kali ngeliat di channel YouTube kalau Gunung Nyuncung ini ada salah satu misteri terkenal banget, ular raksasa gitu katanya, kalau dia haus akan ke bawah. Nah, daripada gue penasaran bener atau enggaknya, kesempatan kali ini gue sama dengan Kuncen di Gunung Nyuncung atau Muncung nih? Gunung Nyuncung dengan Pak Ukar Karim. Kita mending lebih jelasnya tanya langsung ke Pak Ukar. Gimana nih Pak? Benar nggak sih Pak kalau di sini tuh ada cerita ular raksasa? Ya memang itu benar, cuman kejadian itu waktu itu tahun sekitar 75 ya, tahun 75. Itu dulu saya juga pernah ngeliat itu dari atas itu turun, itu gede banget. Kalau umpama kayak diperkirakan itu sebesar gulungan kasur lah, itu gedenya. Itu nggak kelihatan palanya, itu minum. Kalau sekarang itu di dekat rumah Lurah Oco, sebelum ada Pak Lurah rumah Oco di situ, udah ke situ. Terus ada lagi kejadian, ibu saya kan takut kolecer, kalau sini baling-baling apa tuh di kolecer. Pakai bambu itu ya Bambu Pak? itu muter-muter, karena ibu saya kan nangis itu, takut sama kolecer. Akhirnya itu yang kerja di orang tua nyamperin lah ke kolecer itu mau dibuka. Nah cerita itu yang kerja pas begitu mau dibuka itu, nah di sana itu di tempat kolecernya itu ada ular naga yang bertanduk. Cuman di sininya, di kepalanya ada kayak mutiara gitu, kayak itu kayak batu gitu di situnya. Mata batu gitu ya? Mata iya di tengah-tengah, cuman ularnya bertanduk itu. Itu yang kerja di orang tua saya itu. Itu kejadiannya malam atau siang tuh Pak? Itu sekitar sore. Sore ya? Nah, sore itu. Terus kira-kira kalau ularnya itu keluar, emang bener dia mau cari minum atau gimana nih? Mungkin kalau ular itu ya, kalau menurut secara logika saya itu bukan ular biasa ya. Karena kayak sewaktu-waktu, karena ular itu mungkin ya kalau di sini bukan ular biasa yang atau penunggu di sini atau gimana gitu ya. Karena saya juga belum lama, sekitar 3 bulan yang lalu pas mau maghrib, saya lagi tiduran di amben sebelah sana tuh, di situ itu lagi naik ke atas tuh ular tuh. Cuman nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede lah kalau yang itu. Cuman saya juga kurang begitu ini, pas saya nengok lagi jalan ular ke atas, cuman sebesar pinggang. Cuman di saung yang di saung yang itu. Nah, dia lagi naik ke atas, saya benar lagi tiduran di bawah gitu. Itu emang jelas sekali. Jadi yang namanya mitos itu memang saya ngelihat sendiri gitu. Jadi bukan mengada-ada ya Pak? Bukan mengada-ada, saya lihat dan sendiri baru 3 gitu. bulan ini dilihatnya ya. Ularnya gitu. itu menyerupai kayak naga, cuman bermata gitu Nah, ya. kalau itu yang kerja itu ngelihatnya begitu, gitu, ada kalau yang naganya. Bapak- Kalau saya lihat mah lagi jalan aja ke atas. Ular Tuh, biasa. dari situ ular biasa cuman gede gitu. Kayak piton atau Ya hampir hitam lah ularnya, cuman gede gitu. Ya kayak piton, cuman kalau piton kan sisiknya berwarna gitu. Ini mah hitam. hitam polos. Hitam polos Oke. gitu ke atas. Dan dia cepat larinya atau hilangnya gitu Nggak ya, Pak? pelan gitu, pelan cuman terus pelan. Cuman saya liatin
saking bengongnya kan aneh kok ada ular gitu. Jadi Bapak nggak nyamperin gitu ya? Ya emang nggak jauh, sekitar 10 meter lah, 10 meter dari itu. Ya ngelihat begitu, cuman saya juga saking kaget kok ada ular sebesar itu gitu ya. Dia lagi jalan ke atas gitu, cuman pas mau maghrib. Cuman kalau menurut saya juga kayaknya nggak ada deh gitu. Ya mungkin itu hanya kayak halusinasi atau apa, atau ya orang percaya istilahnya ada ya? kita disebut percaya nggak, orang lihat sendiri, ngelihat sendiri, gitu ya. ngelihat sendiri lagi jalan. Bukan saya lagi tidur, lagi duduk gitu, lagi duduk begini. Jadi habis bangun tidur saya duduk begitu, kok ada ular ya, dalam hati gitu ya, kok gede amat dia jalan ke atas gitu. Cuman bengong gitu, udah nggak ada gitu. Terus ada pernah kayak makan korban atau apa nggak dari ular itu, dari cerita ular itu, atau nyatanya gitu? Ya kalau itu sih nggak ada. Itu mah kayaknya kalau umpama ini jadi kayak udah nyiluman lah, mungkin udah penunggu di sini, jadi bukan ular. Jadi dia hanya biasa. menandai aja kali ya? Hanya ya istilahnya Ada anggaplah saya. ini saya, ada saya. Jadi kalau umpama ini, jadi jangan macam-macam lah, di sini ada saya kan kesannya gitu. Hai guys, tuh baru 3 bulan ini dilihat langsung sama Pak Ukar. Jadi percaya nggak percaya ya, ternyata ada beneran. Selain ular itu ada cerita apa lagi sih Pak dari Gunung Yuncung itu? Ya kalau umpama kayak disamperin saya, ya kayak bentuknya, kalau itu mah disebutnya macan tutul ya, cuman kecil. Ini minum ke sini nih. Ya. Tuh kan di situ ada air tuh. Itu pas yang satu mau maghrib di sini, dia lagi minum ke situ. Minum ada air, dia jalan terus sampai ke sana. Itu masih ada. Itu saya udah 2 kali di depan warung, satu sekali itu. Cuman datangnya biasanya habis johor, kalau enggak habis asar. Sekarang gini hari ini memang sepi gitu. Itu saya nyata banget. Ternyata ada siluman ular, ada juga macan tutul. Cuma kalau macan tutul bukan siluman kayaknya ya Pak ya? Kayaknya itu bukan, Itu beneran itu ya? mungkin kayak nyasar ya? itu beneran kayaknya. jadi disebutnya kayak macan tutul lah, lorengnya apa, cuman Karena kan di Gunung Salak juga kan habitatnya macan tutul katanya ya. Mungkin dia lagi main ke sini ya Pak. iya gitu. Oke, sekarang kita juga mau lanjut lagi, katanya di atas itu ada beberapa makam ya. Iya, Tapi mungkin di sambil atas jalan itu boleh ada Pak ya? makam. Boleh, Oke. silakan. Kita sambil jalan yuk. Ayo. Oke, terus kita ini nih Pak, kita udah mulai naik nih kan ya. Ya. Dengar-dengar juga kan di atas ada makam ya kan. Ya. Ada 9 makam. Kalau boleh tahu itu makam siapa aja ya Pak? Yang pertama Syekh Barangkal Pakuan Mas Perak. Yang kedua Syekh Mahfudin. Yang ketiga Syekh Mas Inten. Yang keempat Syekh Mas Kuncung Jakalalana Rurah Sakti Jakawasa. Yang ke 5 Nyi Mas Ratu Sadaya. Yang keenam Syekh Nyi Mas Ratu Marsati. Yang ketujuh Syekh Mas Korang. Yang ke-8 Ki Buyut Tumpuk Jakalautan. Yang ke-9 Ki Buyut Cacere Anggalewung. Yang ke-10 itu Resi, yang dibilang Resi itu mungkin gurunya Maha Guru gitu. Oh gitu, berarti ada 10 makam ya Pak ya di sini ya. Kalau boleh tahu pasti kan punya sejarah sendiri tuh buat beliau-beliau yang dimakamkan di sini gitu ya. Itu kalau saya sedikit mendengar informasi dari sejarah-sejarah ya, itu sebelum wali yang 9, karena di situ yang namanya Resi itu mungkin waktu zaman Pajajaran. Oke. Diperkirakan, ini salah dan enggaknya namanya juga kita ini ya, diperkirakan itu tahun 1310. Karena di situ ada Resi yang mungkin waktu itu zaman Pajajaran itu sebelum wali yang 9. Sebelum wali ke-9 berarti beliau semua menyebarkan agama Islam di sini ya, Islam di kota di daerah
Kabupaten Rumpin apa nih? Enggak, di daerah sini berikut, karena waktu itu mungkin kerajaannya itu waktu Sultan Hasanuddin aja dulu ya. Itu dari sini sampai Banten. Oh, oke. Dari Cirebon sampai ke Banten, itu sejarahnya. Terus kalau beliau dimakamkan ini kok bisa di atas gunung dimakamkannya itu kan? Ya karena dulu mah kan sebelum ini digali itu masih banyak itu puing-puing bekas bangunan dulu, bata-bata dulu. Jadi itu di sana itu luas. Itu diperkirakan lebarnya aja hampir 150 meter persegi bulat. Ini kan udah habis. Oh gitu. Ditambang. Tadinya mah bulat ya. Bulat, jadi kalau umpama bikin rumah, soalnya waktu tahun 75 itu saya udah gede banget, saya udah masuk SMP. Itu kalau dibikin rumah 20 rumah masuk, rumah yang gede. Terus sekarang kita cek aja buktinya ke atas. Oke, kita lihat ke atas yuk sekarang. Apa ya? Ini gunungnya nggak begini di rumah. Dulu gunungnya nggak kayak gini, lebih bundar. Sekarang sudah sedikit habis. Ini sih 150 mdpl, tapi nanjak tuh kayak nanjak kita lagi mau benerin rumah, tau nggak, atap rumah pakai tangga. Nah, gitu tuh. Kemiringan 80 derajat. Kemiringannya tuh kata Pak Ukar, kemiringannya 80 derajat. Gunung Nyuncung ini ternyata nggak tinggi, cuma ada 150 mdpl. Jadi kalau kita nanjak sampai ke atas itu cuman kurang lebih 30 menit ya. Iya. Itu yang santai. Jadi kita lanjut ya. Tambang ini 100 meter. Oh, dan ini udah ada talinya 100 meter ke atas. Listrik juga di sini udah dimasukin berapa meter Pak? Oh, listrik 1.500. Listrik itu 1.500 meter. Karena kabel 3. Karena kabel 3 katanya. Buat matiin satu. Oh gitu, jadi buat matiin, buat hidupin gitu ya Pak? Ya. Oke. Kalau yang satu tetap masih ada. Nah ternyata HP habis. jalurnya itu lumayan nanjaknya, tapi sudah enak, jalurnya udah kelihatan dan udah ada bambu-bambu pembatasnya, jadi nggak akan nyasar ya Bang Jos ya. Ini Bang Ojos, dia itu selebgramnya Rumpin katanya. Jadi jangan lupa tuh subscribe Pesona Rumpin. Oh pasti dong. Dan jangan lupa juga kalau kesini istilahnya kita beri salam atau permisi lah, karena kita sudah berkunjung ke sini. Si babi kemana? Tuh lihat. Gimana, usia tidak bohong? Oh iya dong. Kesini ngapain teh? Pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Sejarah. Ini nganterin atau? Ya nganter temen. Oh oke. Pengen tahu aja. Alhamdulillah Penasaran. nyampe ya. Hati teh. Yuk. Nah, karena di sini ada 10 makam, jadi tidak sedikit orang yang kesini untuk berziarah. Kita juga nanti sempatkan untuk baca doa di atas kepada para leluhur kita yang telah berjasa banyak di negara kita, khususnya di daerah Rumpin ini. Karena beliau-beliau ini almarhum yang menyebarkan agama Islam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kita udah sedikit lagi sampai, dan di sana kita udah mulai melihat ada tenda. Nah pasar sekarang agak cepet nah ngos-ngosannya karena tadi 80 derajat ketinggian. Pak Ukar hari ini udah 3 kali bolak-balik, jadi wajar jika ngos-ngosan. Oke. Kita mau lihat makamnya dulu. Assalamualaikum.
Di sini sudah hampir mau maghrib, kita baru sampai. Dan kita tadi habis ada acara karena ada sesuatu yang mau diletakkan gitu. Jadi ada pengajian dulu di sini. Al-Fatihah. Boleh. Fatihah ini untuk almarhum atau sepuh-sepuh ya yang telah mendahului kita. Nah ini nama-nama makam yang dikeramatkan dari Gunung Nyunjung. Satu, almarhum Syekh Barangkal Pakuan Mas Perak. Kedua, Syekh Mahfudin. Ketiga, Syekh Mas Inten. Keempat, Mas Kuncung Jaka Lalana Lurah Sakti Jaya Kuasa. Kelima, Nyai Mas Ratu Sadayana. Keenam, Nyi Mas Ratu Marsati. Ketujuh, Syekh Mas Korang. Kedelapan, Ki Buyut Tumpu Jaka Lautan. Kesembilan, Ki Buyut Cecere Angga Luwung. 10, Resi. Ternyata ada Bukan kita niat kita jelek. wanita, maksudnya bukan hanya almarhum aja, ada almarhumah ya. Iya. Semuanya menyebarkan agama Islam Semua atau ada Islam yang semua. istilahnya kayak ini kan ada Lurah Sakti Jaya Kuasa, itu maksudnya petinggi sini atau gimana? Ya maksudnya kalau umpama ini di sini itu lurahnya lah itu. Lurahnya kalau umpama mungkin kalau sekarang ya camatnya lah Camatnya. di sini, camatnya. Itu karena kalau yang terpisah kenapa? Hah? Yang terpisah? Saya kurang begitu paham, kayaknya itu kalau menurut cerita yang tahu itu namanya Syekh Mahfudin. Kalau yang itu Lebih cuman yang ini sepuh kayaknya lah, lebih leluhur kayak apa ya di situ? ya saya nggak bisa ngomong Oh, begitu ya, karena ya mungkin kata beliau kebenaran yang datang ke sini itu mantunya yang dari Demak, mantunya yang punya pesantren, aduh Tebu Ireng. Tubir. Nah, Oh. mantunya kesini ngebilangin bahkan di sini itu ada resi satu, itu yang bilangin itu Resi mantunya satu yang itu punya maksudnya apa pesantren. ya? Resi satu itu maksudnya apa ya? Jadi ya kata dia kalau dibilang itu resi masih Buddha ya, Oh, masih Buddha gitu, masih Buddha. Cuman dia bener-bener sama yang 9 ini dia patuh bener sama yang di sini. Gitu. Walau istilahnya walaupun berbeda agama, Berbeda agama tapi gitu. persatuan di sini. Ya mudah-mudahan sekarang ini walaupun kita berbeda agama ya, kayak dulu lah yang makam di sini, walaupun berbeda tapi bersatu.